Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Fatimah dengan NIM 1182060060 dari perwakilan kelompok 4. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum kembali. Nah, adapun judul praktikum bioteknologi kali ini yaitu pembuatan donat secara fermentasi. Bahan dasar untuk membuat roti dan donat adalah tepung terigu. Adonan tepung terigu difermentasikan dengan membubuhkan ragi Saccharomyces cerevisiae. Adonan donat nantinya didiamkan untuk memberikan kesempatan kepada sel-sel ragi melakukan respirasi anaerobik atau fermentasi alkohol. Nah, fermentasi ini akan menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan energi. Energi akan dipakai oleh ragi untuk menumbuhkan atau memperbanyak diri. Karbon dioksida yang terperangkap di dalam adonan dalam bentuk gelembung gas pada saat adonan dipanaskan akan menyebabkan adonan mengembang dan ukurannya menjadi membesar. Adapun fungsi dari tepung terigu mampu menyerap air dalam jumlah besar sehingga dapat mencapai konsistensi adonan yang tepat dan memiliki elastisitas yang baik untuk menghasilkan donat yang halus, tekstur lembut, dan volume yang besar. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan donat kali ini yaitu untuk bahannya sendiri ada tepung terigu, kentang, gula halus, telur, minyak, air hangat, dan juga ragi instan atau permivan. Kemudian untuk alat yang digunakan ada label, kemudian ada kompor, gelas plastik, baskom, timbangan analitik, sendok, penggaris, dan juga kain penutup atau serbet. Lalu bagaimana sih proses pembuatan donat? Langsung saja kita lihat langkah kerjanya. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama membuat ukuran di gelas plastik bekas dan memberi label nama sesuai dengan resep yang dipilih. Dan di sini saya menggunakan resep C yaitu 75% terigu dan 25% kentang. Langkah yang kedua, memberi label pada baskom yang akan digunakan sesuai dengan resep yang akan digunakan juga. Nah, di sini saya menuliskan label C pada baskom yang akan saya pakai. Setelah itu, kita menghaluskan kentang kukus dengan penumbuk. Pastikan kentang ditumbuk sehalus mungkin ya. Kemudian setelah itu, kita menimbang tepung terigu dan kentang kukus yang sudah halus sesuai dengan perbandingan massa, yaitu total jumlah massanya 300 gram. Jadi di sini saya menggunakan 225 gram terigu dan juga 75 gram kentang halus. Langkah yang ketiga, memasukkan setiap hasil timbangan ke dalam baskom. Nah, pertama saya memasukkan tepung terigu sebanyak 225 gram. Penggunaan tepung terigu dalam pembuatan donat sebagai bahan dasar atau bahan utama. Selanjutnya, saya memasukkan kentang sebanyak 75 gram. Penambahan kentang dalam pembuatan donat dapat membuat tekstur donat lebih empuk dan lembut. Selanjutnya, saya menambahkan gula halus secukupnya agar adonan donat terasa lebih manis. Kemudian ditambahkan ragi instan atau vermipan. Nah, jenis ragi yang digunakan pada pembuatan donat yaitu Saccharomyces cerevisiae yang penting dalam pembuatan donat karena memiliki sifat yang memfermentasi maltosa secara cepat. Bahan yang selanjutnya dimasukkan yaitu telur. Nah, di sini saya hanya menggunakan bagian kuningnya saja. Penggunaan telur ini dapat membuat donat yang dihasilkan menjadi lebih lembut. Jika semua adonan sudah berada di dalam baskom, kemudian kita mengaduk bahan-bahan tersebut menjadi sebuah adonan sampai merata dan juga kalis atau tidak lengket. Langkah yang keempat, apabila adonan belum kalis, jika diperlukan kita dapat memasukkan air hangat sedikit demi sedikit ke dalam adonan, kemudian aduk kembali sampai kalis.
Nah, gunakan plastik dalam proses pengadonan agar lebih bersih. Langkah yang kelima, jika adonan sudah kalis, maka kita masukkan setiap adonan ke gelas plastik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, adonan yang dimasukkan dimulai pada batas 0 cm kubik dengan menggunakan sendok. Lalu, kita tutup adonan tersebut dengan menggunakan serbet dan diamkan beberapa saat sampai mengembang. Langkah yang keenam, mencatat pertambahan volume pada adonan setiap 5 menit sekali selama 30 menit. Ukur pertambahan volume tersebut dengan menggunakan penggaris, kemudian kita catat hasilnya di dalam buku catatan. Langkah yang ketujuh, menutup sisa adonan dalam baskom dengan menggunakan serbet untuk dibiarkan beberapa saat sampai mengembang. Nah, setelah adonan tersebut mengembang, lalu kita bentuk adonan menjadi sebuah donat. Jika sudah terbentuk menjadi sebuah donat, kita ukur diameternya, lalu amati warna serta tekstur donat tersebut sebelum digoreng. Langkah yang kedelapan, menggoreng donat dengan minyak yang panas dan api yang kecil sampai matang. Langkah yang kesembilan atau yang terakhir yaitu mengamati perubahan diameter, warna, tekstur, dan juga rasa pada donat yang sudah digoreng, lalu menuliskan hasilnya di dalam tabel. Nah, dan ini dia donat yang sudah jadi. Untuk perubahan diameternya sendiri, itu berubah sebelum dan sesudah digoreng. Setelah digoreng, diameternya menjadi bertambah. Untuk warnanya sendiri, warnanya menjadi coklat keemasan. Teksturnya, bagian luarnya crunchy, sedangkan bagian dalamnya lembut. Untuk rasanya tidak terlalu manis dan pas. Baik, rupanya sekian praktikum bioteknologi kita pada kali ini, yaitu proses pembuatan donat. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam proses pembuatannya. Saya Lian Nur Fatimah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.